Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses. Di mana proses terjadinya manusia adalah diawali dari nutfah. Artinya adalah sperma untuk laki-laki atau ovum untuk perempuan. Kemudian dari sperma kemudian Allah ciptakan alaqah, artinya darah kental. Setelah itu kemudian mudghah, adalah segumpal daging. Setelah Allah proses mudghah, kemudian ada idham, artinya adalah tulang. Fakasawnal idhaman lahma, kemudian Allah bungkus tulang itu dengan daging. Setelah manusia itu tumbuh 9 bulan di dalam rahim ibu, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan jabang bayi ke muka bumi. Kemudian tumbuh menjadi kanak-kanak. Setelah itu kemudian proses tumbuh menjadi anak. Kemudian berikutnya tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian lansia. Setelah itu kemudian mati. Kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kamu sekalian akan mati atau akan menjadi mayit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah husnul khatimah. Husnu itu maknanya adalah bagus. Khotimah itu adalah artinya pada akhirnya. Artinya akhirnya itu adalah bagus atau happy ending. Husnul khotimah itu terbagi menjadi 2. Yakni husnul khotimah jangka pendek dan husnul khotimah jangka panjang. Kalau husnul khotimah jangka pendek itu digambarkan seperti kita hidup di dunia ini. Kita belajar dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Dan setelah rampung kemudian kita mendapatkan pekerjaan, kemudian sukses. Itu termasuk orang-orang yang dikategorikan husnul khotimah jangka pendek. Dia sukses. Kemudian yang kedua adalah husnul khotimah jangka panjang. Artinya apa? Husnul khotimah jangka panjang contohnya adalah akhir hayat dengan amal soleh. Dia mengakhiri hidupnya dalam kondisi dia dalam beramal soleh. Sehingga sering kita ucapkan ketika ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal, dia wafat. Sering kita ucapkan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu dinilai bagaimana pada akhir hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana upaya kita agar kita di dalam hidup ini pada akhirnya kita mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah. Maka upaya-upaya atau cara untuk meraih husnul khotimah itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita memperbanyak zikir. Kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, fadhkurullaha katsir atau fadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kalian banyak-banyak kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Contoh kalimat zikir adalah tasbih. Kita mengucapkan subhanallah, tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar,
Kemudian istighfar termasuk kalimat hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billah. Di mana di dalam kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu tidak hanya diucapkan di dalam bibir atau lisan kita, tapi betul-betul kita maknai dan kita masukkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita. Misal kita mengucapkan kalimat tasbih, Maha Suci Allah, masukkan ke dalam dada kita. Maka akan muncul dalam dada kita bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, kalimat ketauhidan kita akan semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak amal yang tidak akan putus, yakni amal jariah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka akan terputus amal ibadahnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Dalam hal ini adalah sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Sehingga kita memberikan sesuatu kepada lembaga, kepada masjid, kepada orang lain, di mana sesuatu itu masih dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umum, maka nilai pahala itu akan tetap mengalir kepada kita yang memberikan sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, cara kita untuk bisa meraih husnul khotimah adalah kita senantiasa berusaha untuk selalu bersih. Baik bersih lahir maupun bersih batin kita. Bersih lahir kita senantiasa berwudu dengan sempurna. Kemudian batin kita bersihkan dengan senantiasa kita sholat 5 waktu, kita bertadarus Al-Quran, kita senantiasa menghadiri majelis taklim. Insya Allah dengan demikian maka lahir dan batin kita akan senantiasa bersih, dan itu merupakan cara atau upaya agar kita senantiasa pada saatnya nanti menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang pada saatnya nanti menjadi hamba yang husnul khatimah. Ada sebuah doa yang sangat masyhur yang kita semua sudah hafal, yakni Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Atau dengan doa yang lain, Allahumma jnal khaira umri akhirahu ila akhirih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya atau pada akhirnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang berikut adalah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang berkualitas. Sehingga dengan takwa yang mantap, kita senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah itu akan mendukung dan mendorong kita akan menjadi hamba Allah yang nantinya husnul khatimah. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah kita senantiasa jujur di dalam segala aktivitas hidup. Bicara masalah kejujuran ternyata tidak mudah. Zaman sekarang sulit mencari orang-orang yang jujur. Jujur itu akan mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang senantiasa jujur dalam hidup di dunia ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Iyyakum wasidqa. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Karena jujur akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, cara untuk meraih sebuah husnul khotimah adalah kita melayat ke rumah duka. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, ada yang meninggal dunia, ada yang keseripahan, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita ringankan langkah kita untuk bertakziah ke rumah saudara-saudara kita yang mereka dalam kondisi duka. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kala kita sulit. Suatu ketika Allah beri ujian kepada kita, panas terus. Kita kadang-kala komentar, kok panas terus, kapan hujan? Hujan terus. Juga kita kadang-kala komentar, kok hujan terus, kapan akan terang? Seperti halnya kita sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan adanya pandemi virus corona ini. Ini adalah merupakan ujian untuk kita semua. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan, dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Oleh karena itu, kepada Allah lah kita kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya marilah kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada saat nanti menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.